Shalom. Selamat pagi rekan-rekan pemerhati pelayanan kaum muda yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk Pak Hari yang sudah membuka acara ini. Saya harap kita sudah bisa mengikuti screen yang sudah saya share ya. Baik. Saya senang sekali boleh kembali menyapa saudara di sini. Sungguh bersyukur hari ini kita akan melanjutkan seri bahasan kita khususnya berkenaan dengan 4 elemen esensial yang digagas bersama oleh para pemerhati pelayanan kaum muda pada waktu acara Project Group di Rembuknas STT Saat pada awal Mei silam. Nah, 4 elemen ini kami percaya sangat mendasar bagi pelayanan kaum muda, sekaligus sangat dibutuhkan bagi pelayanan kaum muda yang berdampak. Ya. Itu sebabnya selain mempresentasikannya dalam wadah saat online course ini, lebih lagi kami sangat mengharapkan boleh ada kolaborasi dari para pemerhati dan pelaku pelayanan kaum muda untuk menggumulkannya dan mengimplementasikannya sehingga pelayanan kaum muda yang lebih berdampak itu sungguh boleh terjadi dalam pelayanan kita bersama. Ya. Baik, dalam seri saat online course 2 minggu yang lalu, kami membagikan sedikitnya atau pada seri yang sebelumnya lagi pada bulan Mei Juni itu, yang bagian sedikitnya ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menggagas pelayanan kaum muda di tengah krisis juga sesudahnya. Selain penting untuk belajar dari pengalaman yang ada di sekitar kita, juga mengevaluasi kekayaan pengalaman kita sendiri. Kita juga perlu untuk merefocusing pelayanan kita terhadap prinsip-prinsip Alkitab maupun teori-teori utama terkait lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah semangat untuk bereksplorasi dan berkolaborasi di antara para pemerhati pelayanan kaum muda. Itu sebabnya seri saat online course pelayanan kaum muda selama bulan Juli dan Agustus ini mengusung 4 platform untuk mewujudkan eksplorasi dan kolaborasi yang penting itu. Nah, saudara, hari ini kalau kita melihat kemajuan teknologi itu telah memberikan sedikitnya 2 pengaruh besar, saudara. Yang pertama, pengaruh itu kita lihat di dalam kemudahan berkomunikasi, dan yang kedua pada kelimpahan informasi. Nah, saudara, hal ini bisa kita saksikan dengan jelas sekali pada masa pandemi ini. Pengaruh dari teknologi bagi kemudahan komunikasi dan kelimpahan informasi ini pada masa pandemi ini sangat berasa dalam kehidupan manusia, termasuk juga dalam kehidupan bergereja. Nah, kedua hal ini tentu sangat berkenaan dengan pelayanan kaum muda. Saya percaya, saudara, di sini ada berbagai peluang dan inspirasi yang bertebaran di mana-mana. Kita perlu untuk memadukannya bersama dalam pelayanan kita masing-masing, maupun pelayanan kita secara bersama-sama, dan itulah yang menjadi ide dan harapan dasar dalam acara seri yang kali ini, saudara. Baik, sebagaimana saya sebutkan di awal acara, format materi dari sesi ini adalah berangkat dari 5 platform project group pelayanan kaum muda yang digagas dalam acara Rembuknas, ya. Kalau saudara mengikuti acara itu, kayak waktu itu di project group pelayanan kaum muda, kita itu menghasilkan atau merumuskan dalam 5 platform, ya, yang rindu untuk kita kerjakan bersama-sama, saudara. Nah, di antara kelima platform ini, kami melihat memang platform riset kaum muda itu yang bentuknya paling khusus, ya, mungkin demikian. Karena di dalam platform ini kita akan menginventarisasi, membuat, dan mensosialisasikan penelitian-penelitian ilmiah baru bagi pengembangan pelayanan kaum muda. Nah, sebenarnya untuk itu kami mencoba untuk memanfaatkan, ya, saat online course ini juga sebagai bagian di sana, saudara, sebagai bentuk yang konkret untuk menyampaikan platform ini. Di mana kami terus berkerinduan untuk memberikan hasil-hasil dalam penelitian dalam bidang pelayanan kaum muda kepada lebih banyak lagi rekan-rekan pemerhati, ya. Nah, sedangkan untuk 4 platform yang lain,
inilah yang akan kami bahas dalam 4 saat online course mulai pertemuan 2 minggu lalu. Itu sebabnya kami beri judul 4 elemen bagi pelayanan kaum muda yang berdampak. Ya. Nah, dalam pertemuan yang lalu, kami sudah membahas platform yang pertama, yaitu Family-Based Discipleship. Ya. Platform ini pun sebenarnya juga sudah mulai berjalan, dipimpin oleh PIC-nya. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menghimbau kalau saudara ingin mengenal lebih lanjut tentang platform ini, pemuritan yang berbasiskan keluarga, saudara bisa menghubungi panitia acara ini untuk bisa dihubungkan dengan platform yang bersangkutan. Nah, untuk hari ini, saudara, kita akan fokus pada platform yang kedua, yaitu tentang pengembangan mentor kaum muda. Hari ini saya akan kembali ditemani oleh 2 rekan saya, penginjil Michelle dan penginjil Mia, yang telah bersama-sama pada SOC saat online course sebelumnya. Juga dengan PIC platform ini, saudara, yaitu seperti tadi dikenalkan oleh Pak Hari, penginjil Swite, hamba Tuhan kaum muda di GKY Kebayoran Baru Jakarta, dan penginjil Caleb Mulyawan, hamba Tuhan di GKIM Amanat Kristus Bandung. Pak Swite bisa melanjutkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Suara saya kedengaran ya? Oke, shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Seperti yang saya katakan, pagi hari ini kita akan secara khusus membahas mengenai pentingnya Youth Mentor Development, bagaimana, kenapa pentingnya kita mengembangkan mentor kaum muda, dan saya akan secara cepat menjelaskan, memaparkan materi ini. Bapak Ibu, rekan-rekan, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di chat juga, dan kita akan mendiskusikan bersama-sama setelah ini. Boleh next slide. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pagi hari ini saya akan menjelaskan ada 3 hal, ada 3 alasan kenapa penting buat kita untuk mengembangkan mentor kaum muda ini. Yang pertama ada alasan teologisnya, kemudian juga ada konteks kaum muda, dan kita juga akan melihat konteks gereja. Kenapa penting buat kita untuk ada pengembangan mentor kaum muda ini. Next. Yang pertama kita akan melihat alasan teologis. Kenapa penting buat kita untuk mentor kaum muda. Sebenarnya kalau kita melihat setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah dia disalibkan, kemudian bangkit, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada satu amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, tentu saja kita tahu bahwa murid-murid mula-mula para rasul, mereka telah melakukan apa yang diamanatkan, sehingga kita semua pun boleh mendengar Injil Tuhan Yesus, kita pun boleh percaya, kita pun boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus sekarang ini. Nah, tetapi pertanyaannya, sekarang ini kita berada di tahun 2020, apa yang telah kita lakukan dalam menjalankan amanat Tuhan Yesus? Yaitu untuk make disciples, untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Nah, disinilah alasan yang pertama kenapa penting, karena memang ketika kita melakukan mentoring kepada kaum muda, ketika kita mementor mereka, itu sebenarnya sama dengan kita sedang memuridkan mereka. Mentoring adalah salah satu bentuk atau salah satu wujud memuridkan kaum muda. Sehingga memang ada suatu penting atau perlunya kita mementor kaum muda, karena itu pengembangan mentor kaum muda itu pun menjadi satu hal yang penting bagi kita untuk kita lakukan. Next slide. Kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, terutama surat-surat Paulus, di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia meminta jemaat-jemaat, misalnya di Filipi, di tempat-tempat lain juga, untuk mengikuti teladan Rasul Paulus, untuk memperhatikan juga mereka yang hidupnya sama seperti Rasul Paulus dan bisa menjadi teladan mereka. Dia meminta supaya jemaat-jemaat itu menjadi penurut-penurut, atau lebih tepat menjadi imitators, menjadi peniru Rasul Paulus, sama seperti dia juga menjadi peniru Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Kami menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Kepada Timotius, dia mengatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Dengan kata lain, Rasul Paulus menjadikan dirinya itu sebenarnya sebagai seorang mentor kepada jemaat-jemaat, dan juga kepada Timotius, Titus, dan beberapa anak-anak kekasihnya dalam iman itu. Dia menjadikan mentor, dirinya sebagai seorang mentor.
dan dia mementor jemaat-jemaat dan kaum-kaum muda. Sehingga inilah suatu hal yang bisa kita lihat ketika kita mengikuti ajaran Rasul Paulus pun, ketika kita mengikuti firman Tuhan, maka seharusnya mentoring itu seharusnya terjadi. Karena kita menjadikan diri kita teladan dan kita mengajak kaum muda untuk mengikuti teladan kita, mengikuti cara hidup kita, sama seperti kita juga menjadi murid Tuhan Yesus, kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Nah, ini adalah beberapa alasan teologis yang bisa kita lihat kenapa mentoring kaum muda itu sebenarnya sangat penting. Next slide, kita akan melihat alasan yang kedua, yaitu konteks kaum muda sekarang ini. Bapak Ibu, rekan-rekan mungkin tahu kaum muda sebenarnya di mana aja itu mereka mempunyai suatu pergumulan, yaitu bahwa kaum muda sekarang ini mereka memang benar connected dengan adanya gadget, sosial media, dan sebagainya, internet. Mereka itu sangat connected. Mereka mempunyai network yang sangat luas. Tapi pada saat yang sama, ada suatu kehausan untuk relasi yang genuine. Mereka meskipun connected, sebenarnya mereka itu sangat lonely. Mereka haus akan relasi yang sejati, dan mereka ingin mempunyai relasi yang genuine itu. Selain itu juga ada banyak pergumulan kaum muda, youth struggles, mereka bergumul dengan berbagai cobaan-cobaan dan godaan-godaan yang memang secara khusus lebih muncul pada waktu kita memang berada dalam masa muda kita. Seperti mungkin ada godaan-godaan dalam hal seksualitas, ada pergumulan dengan keluarga, ada tekanan-tekanan, berbagai pressure, ada bullying yang terjadi. Sehingga inilah semua pergumulan kaum muda yang memang sekali lagi membuat mentoring kaum muda itu sebenarnya penting. Selain itu, konteks kaum muda juga mereka berada dalam masa yang mereka sedang mencari purpose in life. Mereka sedang mencari apa sih tujuan hidup ini. Mereka sedang mencari identitas mereka dalam hidup ini. Mereka sedang mencari tempat di mana mereka belong. Mereka sedang berusaha independen. Tapi pada saat yang sama mereka masih belum bisa benar-benar independen karena masih bergantung pada orang tua. Nah, ini semua adalah konteks kaum muda. Dan seringkali kaum muda di dalam gereja pun mereka merasa misunderstood, disalahpahami. Mereka merasa rejected, ditolak oleh gereja. Dengan berbagai hal-hal yang terjadi ini, sekali lagi mentoring kaum muda itu sebenarnya sangat penting dan karena itu kita perlu pengembangan mentor kaum muda. Next slide. Masih di dalam konteks kaum muda, sekarang ini gadget dan sosial media itulah yang menjadi mentor untuk kaum muda ini. Di mana-mana kalau kita melihat kaum muda, kalau mereka sedang tidak banyak kegiatan, mereka pasti memegang HP. Mereka pasti membuka sosial media. Mungkin Facebook, Instagram, TikTok-kan, dan sebagainya. Sehingga hal-hal inilah yang menjadi mentor untuk kaum muda. Hal-hal inilah yang pada akhirnya akan memuridkan kaum muda. Mereka belajar tentang lifestyle, mereka belajar tentang purpose in life. Itu semuanya dari sosial media dan gadget. Nah, ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita yang hidup di dalam zaman sekarang ini, di tahun 2020 ini. Bahkan sejak 5 atau 10 tahun lalu, gadget dan sosial media itu sudah mulai menjadi mentor bagi kaum muda. Sehingga inilah tantangannya kenapa kita perlu mementor kaum muda. Next slide, kita akan melihat alasan yang ketiga. Mungkin ada alasan-alasan lainnya, tapi alasan yang ketiga, kita melihat bahwa ada konteks gereja. Gereja saat ini sangat banyak kegiatan-kegiatannya. Ada ibadah minggu, persekutuan, kelompok kecil, PA, dan sebagainya. Tetapi yang terjadi itu hanyalah suatu transfer informasi. Saya ingat Pak Yuso, Pendeta Yuso pernah mengatakan bahwa seharusnya di gereja itu bukan hanya transfer informasi, tetapi terjadi transformasi. Nah, yang menjadi masalah seringkali di gereja itu ada banyak transfer informasi ini, tetapi tidak sampai kepada transformasi kaum muda itu. Tidak melakukan suatu perubahan. Apa yang mereka dapatkan dari gereja, berbagai informasi itu tidak menjadi transformasi atau perubahan di dalam lifestyle kaum muda, di dalam relasi mereka, di dalam tujuan hidup mereka, di dalam pelayanan mereka. Nah, ini ada suatu hal yang terputus antara transfer informasi di gereja dan transformasi hidup kaum muda. Karena itu sekali lagi penting buat kita untuk melakukan mentor kaum muda ini, dan karena itu kita perlu melakukan pengembangan mentor. Next slide.
Nah, kalau kita melakukan mentoring kaum muda, sebenarnya apa yang terjadi itu ada relasi dan kognitif yang terjadi pada saat bersamaan. Ketika kita melakukan mentor, maka kita bukan hanya mempunyai suatu relasi yang baik, tapi juga kita men-challenge, menantang mereka, kita mengajar, kita membimbing, membina mereka, sehingga kita pun melatih kognitif mereka, mengajarkan mereka bagaimana menghidupi iman mereka di dalam kehidupan mereka sebagai kaum muda. Ada suatu transformative learning yang terjadi. Nah, inilah yang diharapkan oleh mentoring kaum muda itu ketika kita melakukan mentor itu. Sehingga sekali lagi ada suatu keperluan, the need of mentoring dan the need of pengembangan mentor kaum muda itu. Next slide. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang mentor kaum muda, seringkali para mentor, para pembina kaum muda itu merasa sendiri. Iya kan, rekan-rekan? Seringkali mungkin para mentor merasakan bingung. Seperti tadi di dalam polling mungkin ada banyak ya, mungkin lebih dari 1/4 yang mengatakan bingung. Kita bingung, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita ingin mementor kaum muda, ketika kita ingin membina kaum muda, apa yang harus kita lakukan? Kita bingung, kita merasa sendiri, kita merasa tidak ada dukungan. Nah, di dalam platform ini kita mengajak rekan-rekan jangan kita berdiri sendiri, jangan kita berjalan sendiri, kita punya teman-teman yang lain, kita punya rekan-rekan yang lain, mari kita kolaborasi bersama. Mari kita bersama-sama memikirkan dan kita bekerja bersama. Let's do it together. Kita mengembangkan mentor kaum muda bersama, kita kolaborasi, dan dengan demikian kita bisa melakukan apa yang sudah seharusnya kita lakukan, yaitu memuridkan kaum muda, kita bisa melakukannya dengan cara mementor mereka. Nah, demikian dari saya sedikit pemaparan singkat mengenai pentingnya mentor kaum muda ini dan pengembangan mentor kaum muda. Terima kasih Pak Irwan, saya kembalikan kepada Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Sute untuk yang sudah men-sharingkan bagi kita sekalian, saudara. Pak Sute telah membuka kepada kita kepentingan ya dari platform Youth Mentor Development ini. Tadi kita sudah melihat ada argumentasi teologis berdasarkan prinsip Alkitab, saudara. Tadi kita juga sudah melihat argumentasi kontekstualnya yang meliputi tantangan dunia kaum muda dan tantangan di dalam lingkungan gereja. Baik, saya akan melanjutkan, saudara, apa yang menjadi diskusi kita ini. Saya coba. Okay. Nah, saudara, kalau saudara mengikuti saat online course 2 minggu yang lalu, kita juga telah melihat bersama tentang signifikansi pemuridan. Ya. Concern utamanya adalah bagaimana pelayanan kaum muda itu berbicara tentang memuridkan kaum muda. Ya. Jadi tadi Pak Sute juga sudah mengajak kita melihat itu di dalam prinsip-prinsip teologis juga ya. Kita mau mentransformasi bagaimana pemuridan itu berbicara tentang transformasi itu, saudara. Nah, saudara, ada kebutuhan 2 minggu lalu kita juga bersama melihat ada kebutuhan kaum muda di usianya ya, baik di remaja maupun usia pemuda akan figur yang bisa menolong mereka dalam pergumulan formasi identitas mereka. Itu sebabnya pemuridan itu sangat dibutuhkan, sangat relevan bagi pelayanan kaum muda. Nah, ada kepedulian juga dari gereja-gereja hari ini ya untuk kembali kepada perhatian utama gereja seperti yang diamanatkan dalam Alkitab, yaitu berbicara soal pemuridan. Jadi sebenarnya di dalam konteks itulah pemuridan itu menjadi satu concern yang penting sekali untuk diperhatikan di dalam pelayanan kaum muda, saudara. Jadi kalau saudara melihat dari poin ini, dari poin pemuridan ini, hubungan antara 2 minggu yang lalu dengan platform kita yang hari ini, saudara, memang ada kesinambungan itu. Kalau dalam platform sebelumnya, kita lebih menekankan pada wadahnya, yaitu konsep keluarga itu, konsep family itu, dalam pemuridan kaum muda. Tentu kita 2 minggu lalu itu sudah melihat dari aspek pentingnya model keluarga itu, baik secara prinsip Alkitab, maupun relevansi kontekstualnya ya, sehingga kami percaya bahwa pemuridan kaum muda yang berdampak harus melibatkan keluarga dalam perencanaan maupun dalam penerapannya. Tapi pada platform kali ini, saudara, penekanannya adalah lebih kepada agennya, ya, kepada agennya.
atau personel yang melakukan pemuridan kaum muda itu. Siapa yang dapat menolong kaum muda dalam pemuridan ini? Inilah saudara yang kami sebut sebagai mentor itu. Nah, istilah mentor sendiri memang saya percaya sangat populer ya, banyak yang memanfaatkannya, bukan hanya di dalam pelayanan gereja, bahkan juga di luar gereja. Tetapi di dalam konteks gereja, ya, saya percaya sejalan dengan diskusi kita, saya kira definisi sederhananya itu mungkin memakai istilah pemurid itu saudara ya, atau orang yang memuridkan. Itu mungkin istilah yang memang tidak atau sulit untuk menemukan istilah yang lebih tepat ya. Tapi kami di sini memakai istilah ini, mentor itu saudara ya. Jadi orang yang memuridkan. Jadi kalau dalam konteks pelayanan kaum muda adalah mereka yang memuridkan kaum muda. Itu yang kita sebut dengan mentor ini. Nah, saudara, kalau kita berbicara soal mentor ini, maka ada 4 saya kira kandidat ya yang bisa melakukan hal ini. Yang pertama adalah orang tua ya. Nah, dalam diskusi sebelumnya 2 minggu yang lalu itu sudah banyak di cover ya, khususnya dalam konteks keluarga itu tentu orang tua akan punya peran yang sangat penting. Orang tua perlu dan harus menjadi mentor bagi anak muda. Nah, untuk yang kali ini, untuk yang sesi ini, kita nggak akan fokus di sini, saudara. Saya harap ini sudah tercover pada 2 minggu yang lalu. Nah, saudara, yang kedua adalah pembina kaum muda, ya, khususnya mereka yang youth pastor ini atau pembina kaum muda ini merujuk pada para hamba Tuhan atau rohaniwan atau full timer gereja, ya, yang ditugaskan untuk membina kaum muda, ya, yang tadi menjawab di polling kita ada 54%, ya, lebih dari separuh kita ini adalah kelompok ini ya, youth pastors ya. Nah, yang ketiga adalah yang saya sebut sebagai youth leaders ya, yang lebih merujuk pada senior kaum muda ya, atau orang dewasa awam yang non hamba Tuhan yang melakukan pembinaan kaum muda secara voluntarily ya. Jadi ini adalah para pemimpin awam yang melayani di dalam membina kaum muda ya. Nah, setelah keduanya ini, youth pastors dan youth leaders ini berbicara tentang orang yang lebih senior yang terpanggil dalam pelayanan memuridkan kaum muda di gereja. Saudara, profilnya bisa berbeda, tapi juga bisa saling mengisi, saudara. Ya, tergantung juga dari situasi dan kondisi dari gereja yang berbeda-beda. Jadi ada gereja yang mungkin memang tidak bisa mengundang lebih banyak hamba Tuhan untuk kemudian bisa bertugas khusus di pelayanan kaum muda, sehingga pelayanan kaum mudanya banyak dikerjakan oleh youth leaders ya misalnya, atau juga ada yang gerejanya memang memfokuskan ada youth pastor di dalam pelayanan kaum muda itu, sehingga bahkan nggak ada youth leaders yang terlibat di dalamnya, misalnya begitu ya. Jadi ini bisa tergantung sekali dengan situasi dan kondisi gerejanya. Nah, dalam sesi kita ini, kali ini, saudara, kita akan fokus sebenarnya lebih kepada 2 ini. Jadi kalau ditanya siapa yang kita akan develop, siapa yang akan kita kembangkan, atau siapa yang menjadi target pengembangan mentor kaum muda, yaitu youth pastor dan youth leaders ini ya. Sebenarnya yang keempat, saudara, adalah rekan kaum muda itu sendiri ya, yang ini berbicara tentang mereka yang seumuran ya, yang sepantaran. Idenya adalah tentu saling mementor ya. Mentor memang ada kesan sepertinya harus dilakukan oleh yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman, saudara. Tapi saya kira dalam pemuridan, ya, kalau mentoring dalam arti pemuridan, penekanannya adalah keteladanan. Ya. Maka peers mentoring itu saya kira masih sangat relevan di sini. Kita ingat bahkan Rasul Paulus menegaskan bahwa keteladanan itu bukan semata-mata ditentukan oleh senioritas. Ya. Jadi anak muda pun bisa memberikan keteladanan itu. Jadi kalau anak muda itu memberikan mentoring kepada rekannya, kepada peers, mentoring terjadi di sana, saya kira itu masih sangat relevan. Tetapi dalam platform ini, saudara, dalam sesi kita juga SOC kali ini, profil peers mentoring ini juga bukan menjadi perhatian utama. Walaupun saya percaya dalam penerapannya, ketika kita itu menjalankan pemuridan yang dilakukan oleh youth pastors dan youth leaders, walaupun peers mentoring ini tidak menjadi perhatian utama, tetapi dalam penerapannya saya percaya bisa merupakan akibat langsung
dari model yang berjalan dengan baik. Saya kira begitu. Nah, jadi untuk mengembangkan mentor kaum muda ini, kita akan lebih berfokus pada 2 kandidat, yaitu youth pastors ya, dan youth leaders ini. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana pengembangan yang dimaksud? Dan apa pergumulan yang ingin dijawab oleh pengembangan mentor kaum muda ini? Nah, saudara, khusus untuk youth pastors, saya ajak kita untuk memulai dari sini, saudara. Nah, kalau kita mau berbicara tentang development program, tentu kita bertanya apakah memang perlu di-develop youth pastors itu. Ya. Kenapa kok perlu di-develop? Ya? Nah, kalau bicara soal kepedulian atau kegelisahan gereja hari ini tentang pelayanan kaum muda, tentu saja youth pastor itu sangat dicari oleh gereja, saudara. Ya. Gereja gelisah, gereja semakin peduli dengan pelayanan kaum muda karena anak mudanya semakin sedikit misalnya. Ya. Gereja akan mencari youth pastors itu. Pertanyaannya nyarinya di mana, saudara? Kalau nyarinya itu di lapangan, ya, kesannya memang akan sulit, saudara, ya, karena kan semua gereja itu butuh misalnya, ya. Jadi kalau ada youth pastor di satu gereja, itu gereja yang lain tentu tidak akan sulit untuk mengundangnya atau untuk mencarinya dari sana. Kalau carinya di lapangan. Nah, biasanya gereja akan mencarinya itu adalah di seminari ya, atau di sekolah Alkitab. Ya. Nah, disinilah muncul beberapa masalah, saudara. Misalnya yang pertama saya sebut sebagai masalah persepsi. Ya. Karena kebanyakan daripada mahasiswa yang studi di seminari itu rata-rata usianya masih muda, sehingga gereja mungkin menganggap ini cocok. Memang dari seminari kalau dia selesai, dia bisa melayani di pelayanan kaum muda. Nah, saudara, pandangan ini memang bisa benar tentu ya, karena umurnya lebih muda, mungkin memang lebih cocok untuk pelayanan kaum muda, tapi juga bisa menjadi keliru, saudara, yaitu memiliki persepsi yang terlalu menganggap pelayanan kaum muda itu adalah pelayanan yang paling tepat dikerjakan oleh seorang yang junior, misalnya, yang baru lulus, yang baru selesai dari pendidikannya di sekolah Alkitab. Nah, bisa terjadi demikian, saudara. Jadi ini menjadi masalah ya. Ketika mencari youth pastors, tetapi yang ditempatkan di sana adalah mereka yang fresh graduate, yang baru selesai. Kalau tadi saya tanya di Pulik, saudaraku, itu 70% dari saudara-saudara ini melayani di pelayanan kaum muda itu kurang dari 5 tahun ya. Jadi memang pada fresh graduate ya, yang paling banyak ya. Jadi memang tepat, banyak gereja mungkin yang punya pemikiran seperti itu. Nah, masalah yang kedua misalnya adalah masalah motivasi, saudara. Jangan-jangan si youth pastornya itu sendiri juga punya masalah yang sama dengan persepsi itu, yaitu dia sebenarnya nggak punya beban ya dengan pelayanan kaum muda. Dia memang masih muda, tapi dia tidak punya satu beban yang khusus untuk melayani kaum muda. Ya. Nah, dia mungkin akan kemudian karena sudah ditempatkan, karena gereja yang mengundang itu menempatkannya juga di pelayanan kaum muda, dia akhirnya mau nggak mau melakukannya. Di sini yang saya sebut dengan masalah motivasi itu, saudara. Dia menjadi youth pastor, tapi belum tentu dia punya beban itu. Ya. Untungnya yang berkumpul di sini, saya kira nggak ada ya, karena waktu saya tanya tentang perasaan yang paling mewakili, saudara, 40% ya merasa itu sangat tertantang ya. Jadi saudara-saudara ini tentu memiliki beban dalam pelayanan kaum muda ya, yang saya perhatikan itu baik, saudara. Nah, lalu kemudian sebenarnya juga ada masalah institusi ya dari seminarinya itu sendiri. Ya, yang kemudian seminar itu harus realistis. Karena ini adalah program sarjana ya, sarjana teologi biasanya atau strata 1 ya, STHM Div misalnya ya. Jadi memang yang diberikan mata kuliah itu sangat mendasar. Apakah mata kuliah itu membuat seorang lulusan dari strata 1 teologi itu kemudian langsung bisa melayani kaum muda? Nah itu mungkin mesti kasih tanda tanya juga. Ya. Jadi kalau bertanya tentang development, apa yang mesti di-develop, saudara, kita ketemu sama problem-problem seperti ini. Yang saya kira ini perlu menjadi satu pemikiran kita. Tentu saja ini semua harus diperhatikan dan harus dirubah, saudara, sehingga tidak ada lagi yang terpaksa, tapi benar-benar dengan sengaja dipersiapkan, ya, sengaja benar-benar di-develop ya, untuk melayani kaum muda. Pada kesempatan ini saya juga tidak mau terkesan menyederhanakan masalah ini, saudara. Ya. Maafkan kalau saya juga perlu men-sharingkan dalam forum ini, untuk kita juga harus banyak berdoa dan peduli terhadap masalah gembala yang baik dan gembala yang tidak baik, gitu, saudara ya.
Dengan sedih, saya harus sharing juga, saudara, di Amerika, ya, masalah kasus pelecehan yang dilakukan oleh youth pastor itu adalah hal yang sangat serius, ya. Saudara, 1 di antara 10, ya, kaum muda Protestan di Amerika itu melaporkan mereka mengalami abuse di gereja sehingga mereka meninggalkan gereja. Ini penelitian tahun lalu, ya, dilakukan oleh Lifeway Research, ya. Nah, saudara, saya percaya di Indonesia itu bukan sedikit, saudara, ya. Cuman kesadaran untuk mengatasinya itu sangat lemah. Saya kok merasa di Indonesia untuk masalah yang seperti ini itu banyak orang itu naif, ya, dan tidak mau kemudian menyelesaikannya, tapi cenderung untuk menutupinya atau menyelesaikan secara diam-diam saja. Sebenarnya ini akan menjadi satu masalah yang sangat serius, ya. Kita bicara soal youth mentoring, tapi sang mentornya itu sendiri bermasalah misalnya. Nah, ini kita jauh-jauh kita mau bicara soal development, saudara, kalau ini ada masalah. Nanti rekan saya Karmia akan mengajak kita untuk melihat bahkan dari sisi sang mentornya itu sendiri, ya, identitasnya itu yang perlu ada kejelasan sebelum di-develop dan seterusnya, ya. Nah, tentu yang kita rindukan adalah youth pastor yang sungguh memiliki beban yang jelas dari Tuhan dan sungguh bisa menjadi mentor yang sungguh dirindukan oleh kaum muda dan gereja, ya. Untuk itu nanti rekan Karmia juga akan membagikan beberapa literatur yang bisa menolong untuk memiliki pelayan kaum muda, khususnya youth pastor yang memenuhi profil seperti itu. Nah, saya lanjutkan yang kedua, itu adalah youth leaders tadi, ya. Ini yang kedua. Nah, tentu masalah youth pastor tadi juga bisa terjadi di sini, ya. Kalau berbicara tentang motivasi, berbicara soal persepsi, juga bisa ada youth leader yang punya problem di sana. Tapi seringkali yang menjadi masalah juga adalah relasi antara youth pastor dan youth leader itu. Setelah saya sering menekankan bahwa youth ministry itu tidak bisa hanya diserahkan kepada youth pastor, ya. Harus ada youth leaders di gereja itu yang punya concern. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki orang-orang dewasa yang peduli dengan kaum muda dan melakukan aksi nyata sebagai wujud kepeduliannya. Cara Powell, Jack Mulder, and Brad Grevin, dalam bukunya Growing Young ini, mengutip riset yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Candice Coppinger-Pickett, ya, yang melakukan riset terhadap relational capacity, ya. Jadi orang itu punya kapasitas untuk berelasi. Nah, khususnya dalam risetnya itu dia meneliti tentang rohaniwan, ya, atau pemimpin rohani di gereja. Nah, dia itu menengarai bahwa seorang pemimpin rohani di gereja itu juga punya kapasitas dalam berelasi. Ya, biasanya mereka itu batasan untuk memiliki teman yang sangat dekat, yang very supportive itu cuma sekitar 4-5 orang saja. Lalu kemudian ada tingkat yang disebut 12-15 orang itu disebutnya sebagai teman baik. Jadi selain teman dekat 4-5, lalu ada yang namanya teman baik itu 12-15. Nah, selebihnya dari itu adalah di luar lingkaran itu, ya, di luar kapasitas dia itu. Nah, saudara, kalau ini adalah sesuatu yang bisa diterapkan juga di dalam pelayan kaum muda, ya, saudara dan saya, betapa kurangnya, ya, kalau hanya beban memperhatikan atau mementor kaum muda itu hanya kepada youth pastor. Ya, maka akan ada banyak anak muda yang terpinggirkan dengan sendirinya, saudara. Dalam buku Youth Pastor, Austin Havlin, saudara, juga menekankan hal ini. Dia menegaskan, ya, seorang youth pastor itu atau pelayan kaum muda itu harus menginvestasi bukan hanya di dalam relasi dengan kaum muda, tetapi dengan orang dewasa, ya. Bagi dia adalah dia harus menjadi spiritual friend, teman spiritual dari kaum muda, tetapi dia juga harus merekrut dan mengequip adults, ya. Gak bisa dilakukan hanya saya cuma melayani kaum muda, saya nggak mau ada rekan dan sebagainya. Itu tidak bisa terjadi. Nah, saya kira jadi di dalam development-nya, saudara, selain kita mengatasi masalah persepsi, masalah motivasi yang tadi saya sharingkan, juga ada relasi antara youth pastor dan youth leaders ini yang harus kita kembangkan nantinya. Nah, yang terakhir, saudara, saya ingin sharingkan kabar gembira, ya, kabar gembiranya. Nah, saudara, di dalam relasi, ya,
Andrew Root di dalam 2 bukunya ini ya, Revisiting Relational Youth Ministry dan The Relational Pastor ya, mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya yang namanya relational ministry itu mestinya jangan menjadi sesuatu yang beban yang berat, tetapi justru harus sesuatu yang dinikmati. Karena memang kita itu dicipta untuk berelasi, saudara. Jadi kita butuh itu sebenarnya. Kita ini bukan super pastors, ya. Kita butuh relasi itu. Maka mestinya relasi itu kita nikmati bersama. Dan di dalam Second Companion, saudara, David Banner mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya yang kita perlukan di dalam mendampingi ya kaum muda itu, mementor kaum muda itu, yang kita perlukan adalah menghadirkan Tuhan. So it's not by our might or by our power, but by the Spirit of God kan ya. Jadi kalau Tuhan itu hadir di sana, saudara, ini kabar gembiranya, we don't need to do it ourselves. Ya. Nah, saudara, Alkitab juga menekankan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tinggallah di dalam aku, maka aku akan di dalam kamu, di sanalah kamu akan berbuah banyak. Dan Tuhan Yesus juga berkata, dia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang akan menyertai kita. Inilah kekuatan kita, inilah power kita, inilah kabar gembira itu untuk kita melakukan mentoring itu. Nah, saudara, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan maupun di dalam lapangan, saudara. Yang pertama, rekan saya Michelle akan men-sharingkan tentang kondisi atau pergumulan di dalam merekrut atau di dalam melibatkan youth leaders ya di dalam pelayanan kaum muda di gereja. Nah, saya persilakan kepada Michelle untuk bisa men-sharingkan. Ya, terima kasih Pak Irwan. Jadi mungkin berbeda dari rekan-rekan semua ya. Saya tidak dibesarkan di gereja, tetapi keluarga kami banyak terlibat di para church. Nah, salah satu karakteristik para church di mana saya bertumbuh adalah banyaknya orang-orang awam atau lay people yang terlibat dalam pelayanan. Jadi sungguh saya bersyukur untuk melihat mereka model-model karena sekalipun mereka tidak terlibat full time, saya bukan berarti mereka tidak terlibat full heart gitu. Jadi mereka punya hati sekalipun mereka tidak punya waktu yang banyak. Mereka bekerja 9 to 5, punya pekerjaan, tetapi mereka meluangkan waktu untuk rapat, untuk pembinaan, untuk pelayanan dan lain sebagainya. Dan banyak di antara mentor yang saya kenal, mereka itu melayani bukan karena adanya insentif. Michelle, sorry, suara kurang keras, bisa diperkeras dikit. Oke. Ya, jadi bukan karena insentif, tetapi karena mereka punya passion gitu, punya beban untuk melayani dan mendampingi anak-anak muda. Nah, untuk pelayanan yang melibatkan mentor awam ini ada beberapa tantangan. Saya rumuskan menjadi 5. Yang pertama itu adalah waktu yang terbatas. Karena banyak mentor awam ini punya pekerjaan lain selain di gereja. Mereka punya waktu yang terbatas yang mereka bisa berikan untuk anak-anak muda. Tetapi banyak pemimpin gereja itu berpikir bahwa mentor awam itu tidak komitmen. Nah, khususnya untuk mentor awam yang masih usia milenial, sekitar 20-an begitu, mereka bukan tidak komitmen, tetapi mereka masih membangun karir, membangun kehidupan, sehingga mereka mungkin waktu yang mereka berikan tidak bisa sebanyak apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah permasalahan pelayanan jangka panjang. Nah, mereka punya masalah yaitu bisa burnout seperti hamba Tuhan. Tetapi permasalahannya hamba Tuhan tidak bisa burnout kan. Jadi hamba Tuhan tidak boleh quit di tengah-tengah begitu. Nah, tetapi mentor-mentor awam ini bisa memilih untuk cuti atau meninggalkan pelayanan kalau mereka burnout. Nah, untuk mempertahankan mereka secara jangka panjang itu juga sulit ketika mereka mulai fase kehidupannya berubah. Ada yang mulai menikah, mungkin ada yang mulai punya anak, ada yang mungkin masuk ke step berikutnya. Nah, itu sulit begitu. Nah, yang ketiga adalah training. Kita perlu meluangkan waktu untuk training dan equipping mereka. Kalau kita hamba Tuhan, kita punya waktu 4-5 tahun, kita dididik di seminari untuk pelayanan. Sedangkan kalau mereka tidak ada dalam tanda kutip itu sekolahnya begitu. Sehingga
kita perlu waktu yang cukup banyak untuk mengequip, mentrain mereka, mungkin 1 minggu 1 kali atau 1-2 jam begitu. Dan kita juga mungkin merasakan kalau kita memiliki partner hamba Tuhan, ya kita sudah sama-sama tahu lah ya begitu. Misalnya tanpa persiapan yang panjang, kita cuma kasih tema khotbah atau tema kelompok kecil, mereka sudah bisa melakukannya. Tetapi mentor-mentor awam itu tidak bisa seperti itu. Untuk melayani dengan baik, dengan maksimal, mereka perlu adanya pembina, yaitu kita sebagai mentor mereka juga. Yang keempat, mereka seakan kurang diapresiasi oleh gereja. Jadi ini membuat mereka tidak termotivasi atau tidak antusias untuk melayani. Bukan karena mereka nggak punya beban atau passion, tetapi karena apa yang mereka lakukan ini seakan itu tidak bermakna dan tidak berguna untuk gereja. Nah, yang terakhir adalah rekrutmen. Rekrutmen juga sudah menjadi masalah di banyak gereja, di banyak institusi, karena tidak semua orang terbeban dan mereka juga punya pilihan. Tetapi bagaimana kita bisa membagikan visi kepada mereka, kita mengundang mereka untuk masuk ke dalam pelayanan. Nah, khususnya untuk yang mentor yang sudah lebih dewasa, mungkin ya saya percaya bahwa mentor awam tidak harus selalu yang usianya masih muda begitu ya, yang usia kerja awal atau kuliah, tetapi kita juga bisa melibatkan orang-orang dewasa seperti misalnya usia di 40-an atau mungkin justru yang udah lansia begitu, untuk mereka terlibat di dalam pelayanan anak muda. Tetapi tantangannya adalah ada culture yang berbeda, ada persepsi-persepsi intergenerasi yang perlu kita jembatani. Nah, untuk khususnya anak muda usia SMP, merasa kalau bergaul dengan mentor yang usianya sudah lebih dewasa, itu mereka juga merasa kayak, kok bapak gue lagi sih, kok ibu gue lagi sih, begitu. Nah, mereka juga mungkin lebih ingin bergaul dengan koko-koko, cici-cici, atau kakak-kakak yang usianya lebih dewasa dari mereka, sehingga mereka juga lebih terlihat lebih keren. Begitu. Nah, tetapi untuk orang-orang yang lebih dewasa ini adalah orang-orang yang lebih komit ya. Kalau misalnya kita tahu di sekolah minggu begitu, mereka adalah orang-orang yang lebih komit untuk waktu karena kehidupan mereka sudah lebih settle. Begitu. Jadi melibatkan mentor awam memang tidak mudah, berapapun usia mereka, tetapi saya pikir ini sangat-sangat penting. Ini tidak mudah, not easy, but essential. Nah, karena saya melihatnya anak-anak itu belajar dari relasi mereka dengan orang dewasa, bukan dengan hamba Tuhan. Dan ini dengan demikian, dengan kita melibatkan mentor-mentor awam, kita berjalan sesuai dengan prinsip adopsi atau gereja yang mengadopsi anak-anak muda untuk menjadi bagian dari gereja itu. Dan ini menolong mereka juga untuk menjadi orang dewasa yang matang secara rohani. Saya pikir itu saja yang bisa saya bagikan. Baik, terima kasih rekan saya Michelle yang sudah membagikan saudara ya. Jadi memang Michelle bersyukur bisa membagikan ya pengalamannya, khususnya melihat di tengah-tengah sebuah konteks yang melibatkan orang-orang awam di dalam pelayanan kaum muda itu sesuatu yang memang terjadi dan itu sangat baik ya. Nah, saudara, tadi saya melihat dari polling ada lebih dari 50% kita itu mengatakan di gereja kita itu ada dua macam ya. Sebagian memang antusias, sebagian nggak antusias dengan pelayanan kaum muda. Ya, jadi itu yang paling banyak, saudara ya. Tapi saya walaupun ada lagi yang bilang kurang antusias itu 21% ya. Tapi saya bersyukur ada 15% sebenarnya mengatakan sangat antusias. Nah, saya harap itu juga merupakan satu modal yang baik ya untuk mengembangkan pelayanan kaum muda di gereja saudara ya. Baik, nah sekarang saya akan mengajak kita mendengarkan sharing yang riset yang dilakukan oleh rekan saya, penginjil Caleb Christopher Mulyawan, yang telah meriset tentang apa saja yang dilakukan oleh mentor-mentor kaum muda ya di dalam menjalankan
panggilan mereka sebagai mentor ini. Ya, rekan Caleb, saya persilahkan. Iya, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waduh. Saya minta maaf dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya agak takut karena kalau pakai internet yang saya pakai biasanya agak ngedrop begitu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat siang. Saya mengucap syukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi ada beberapa hal yang saya dipercayakan untuk berbicara dan ngobrol langsung dengan beberapa mentor-mentor yang telah ada di gereja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Sebelumnya saya share screen sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa hal yang saya berbicara dengan beberapa gereja, salah satunya memang gereja-gereja yang saya bicarakan adalah gereja-gereja yang telah berhasil melakukan mentoring dan sustain begitu ya, bagaimana mereka mentoring. Menariknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka bertumbuh secara kuantitatif secara jemaat karena prinsip mentoring. Maka Bapak Ibu yang dikasih Sorry, mungkin ada gangguan ya dari rekan saya Caleb ya. Mungkin nanti kalau Caleb tersambung lagi atau mau dibantu untuk dari panitia yang share screen-nya ya, supaya lebih mengurangi load-nya, mungkin begitu. Nah, apakah Caleb sudah tersambung lagi? Ini salah satu kelemahan teknologi ya, saudara ya. Oke. Caleb? Oke. Saya minta maaf, video saya matikan saja ya Pak. Ya, dimatikan kalau mau ditampilkan biar panitia aja yang menampilkan gitu. Oke, boleh. Ya, minta tolong panitia bisa menampilkan sehingga Caleb bisa langsung aja menceritakan ya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dikasih itu kembali ya, mungkin tadi saya ini ya, maka ada beberapa kesamaan di antara para mentoring-mentoring itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertama, bicara tentang kepekaan. Mereka menyadari bahwa pergumulan anak-anak muda adalah pergumulan menghubungkan konteks Alkitab dengan kehidupan yang mereka gumuli begitu ya. Maka mereka mencoba untuk menghubungkannya. Kepekaan-kepekaan itu yang tadi sudah dibicarakan oleh Coach Wite begitu ya. Next ya tadi sudah ya, dimulai dari kepekaan begitu ya. Maka nggak heran Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya adalah visi yang dibicarakan. Mereka selalu menyampaikan satu visi yang sama, bahkan menjadi tema besar dari gereja yang mereka layani begitu ya. Sehingga visi itu yang terus dibicarakan, terus disampaikan, terus diberitakan entah di mimbar atau di entah percakapan hari lepas hari begitu Bapak Ibu. Maka setelah itu mereka mencoba untuk memilih pemimpin yang juga memiliki sesama kerinduan yang sama. Semakin intenslah visi itu dibicarakan, semakin intenslah pergumulan dari hamba Tuhan itu untuk disampaikan. Setelahnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka memberikan kesempatan bagi mereka yang di-mentoring begitu ya, kesempatan untuk mentoring untuk membawa berita entah itu di PA atau dibikin sebuah kesempatan mereka untuk menyampaikan pergumulan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di acara-acara gereja. Bukan di hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasih tahu, tetapi misalnya di acara hari Rabu, kedalaman Alkitab misalnya, atau acara pemuda yang dibagi kelompok, misalnya mereka dilatih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Next. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara sederhana, saya bicara dengan beberapa hamba Tuhan, saya menemukan bahwa memang pertama tujuan yang mereka lakukan adalah mentransformasi jemaat untuk semakin mengenal dan mencintai Tuhan itu dulu, begitu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kalau saya bisa singkatkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah PVJ begitu ya. Memang saya orang Bandung begitu ya, maka PVJ itu dekat bukan Parisukan Java, tapi saya bilang jadi peka akan pergumulan anak-anak muda
Yang kedua adalah visi Allah yang terus diulang begitu ya, terus disampaikan. Yang ketiga adalah meluangkan waktu kepada anak-anak muda, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda dilatih dan dipercayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya dengan persiapan-persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadinya misalnya kalau andaikan hari Rabu atau hari Sabtu, hari Senin atau hari Selasa telah di briefing, telah dikasih tahu karena ada satu visi yang sama. Maka kalau saya contoh punya satu visi adalah for to me life is Christ begitu ya. Sebuah tema yang terus diulang-ulang dan disampaikan, dan perlahan-lahan ini terus dipercayakan kepada anak muda, pelan-pelan ya mulai berkembang kepada remaja, bahkan kelas besar sekolah minggunya. Pelan-pelan disampaikan terus-menerus secara bersama-sama. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu gereja juga yang menjadikannya sebuah visi dan misi dari gerejanya. Mungkin itu saja yang saya bicarakan tentang bagaimana gereja-gereja ini melakukan mentoring ya peka akan pimpinan Tuhan, peka akan pergumulan visi Allah yang terus diulang entah di khotbah mimbar ataupun di percakapan hari lepas hari begitu ya, terus sama intens. Yang ketiga jamnya ya, meluangkan waktu bagi anak-anak muda memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dan menyampaikan kebenaran firman. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih rekan Caleb ya. Saudara, kita melihat tadi di beberapa gereja yang ditanya langsung oleh penginjil Caleb ya, sudah melakukan mentoring itu dan men-sharekan tips-tipsnya juga. Saya kira saudara juga bisa menyimaknya dan menjadikannya sebagai satu inspirasi. Kalau saudara mau menanggapi atau memberikan tambahan, saudara bisa menuliskan juga di Zoom grup chat kita. Juga untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Saya melihat sudah ada yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya ingin serahkan satu lagi kepada rekan saya, Karmia, untuk menyampaikan saudara bagaimana caranya kita itu mendevelop untuk mentor kaum muda ini ya. Nah, ini adalah gagasan-gagasan atau contoh-contoh yang dipelajari oleh rekan Mia dari literatur, saudara ya, dari buku-buku yang ada. Mari saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu bergabung kembali bersama kami di dalam saat online course seri pelayanan kaum muda. Saya Karmia, pelayanan di Gereja Kristen Immanuel Hosana di Bandung. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar dari rekan-rekan yang lain ya pentingnya mentor kaum muda, terus kemudian siapa aja orang-orang yang bisa disebut mentor itu, dikategorikan ke dalam kelompok mentor begitu ya, dan kemudian tantangan-tantangan di dalam melibatkan kaum awam di dalam pelayanan begitu ya. Nah, sekarang kita bicara soal ini, kalau saya mau sekarang saya udah tahu bahwa mentor kaum muda itu penting. Nah, sekarang saya mau mengembangkan ya mentor kaum muda di dalam konteks pelayanan saya, harus bagaimana gitu, harus apa dulu yang di-develop gitu, dan gimana caranya ya mendevelop mengembangkan mentor kaum muda. Nah, Saudara, ini adalah beberapa gagasan, tapi saya mau disclaimer dulu, Saudara. Saya banyak mendapatkan gagasan-gagasan ini dari kumpulan literatur. Ya, jadi di gereja saya sendiri yang tempat saya melayani itu masih transisi, Saudara. Awalnya kita masih punya persepsi, seperti yang saudara-saudara tadi ada yang sharing di grup chat, persepsi minor terhadap pelayanan kaum muda. Maksudnya apa? Yang penting ada satu hamba Tuhan, kan udah beres kaum muda begitu ya. Jadi nggak memikirkan bahwa ada perlunya mentor, perlunya pembimbing awam, belum sampai ke sana. Nah, sekarang perlahan-lahan tim kepemimpinan mulai menyadari, oh ternyata nggak bisa kalau hanya hamba Tuhan. Ternyata butuh ya orang-orang dewasa terlibat di dalam pelayanan ini, butuh mentor. Nah, tapi masih baru bersifat kesadaran, Saudara. Belum ada, kami belum sampai yang tadi Pak Caleb itu gereja-gerejanya Pak Caleb selidiki, begitu ya, tanyai, udah melakukan. Kami belum. Jadi semua gagasan ini, itu masih juga saya coba terapkan di dalam pelayanan saya. Jadi belum, kalau tanya sejauh mana berhasil, ini belum Bapak Ibu ya, masih
belajar dari literatur dan kemudian saya coba untuk terapkan di tempat saya melayani, ya. Nah, apa saja sih yang kita itu maksudnya adalah Bapak Ibu dan saya, pemimpin gereja, hamba Tuhan, majelis, ya, penatua jemaat, atau kita yang bergerak langsung di bidang-bidang pelayanan yang lain, yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan mentor kaum muda. Nah, dari literatur saya melihat ada 3 hal, Bapak Ibu, 3 aspek penting yang kita bisa develop, kita bisa kembangkan. Yang pertama adalah identity, yang kedua sistem, dan yang ketiga itu skill. Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu, ya. Yang pertama identity. Nah, identity ini penting sekali. Kenapa ini yang pertama? Karena bagi saya ini sangat esensial, sangat krusial, ya. Bisa dikatakan kalau identity ini dulu beres, itu setengah ke depan itu udah jauh lebih mudah. Nah, jadi pengembangan identity mentor itu adalah begini. Bapak Ibu dan saya sebagai pemimpin gereja, sebagai leader, kita harus buat para mentor itu mengerti mereka itu siapa di pelayanan ini. Posisi mereka apa, tugas mereka apa, begitu. Ya, kadang kita kan ngajak orang gitu, pelayanan kaum muda penting, ayo kita harus melayani kaum muda, ayo kamu mau nggak jadi mentor misalnya begitu, ya. Terus mereka mau begitu. Terus tapi mereka bingung, mentor itu apa, harus ngapain? Nah, kita juga bingung. Yang penting kamu bantu saya aja gitu. Ya itu jadinya malah jadi asisten kita begitu, ya, asisten. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan, ini dari bukunya Mike Yaconelli, ya, dikatakan mentor kaum muda itu bukan guru, ya, bukan guru. Jadi bukan sumber jawaban bagi anak-anak, bukan pengkhotbah pengganti. Nah, ini kadang-kadang kalau kita rasa capek, kita mau cuti gitu, ya, udah minta tolong teman yang gantiin. Bukan seperti itu, ya, Bapak Ibu. Bukan sumber jawaban, bukan pengganti orang tua. Di dalam SOC yang lalu kita sudah belajar, ya. Tetap orang tua punya peranan di dalam hidupnya anak-anak itu. Kemudian mentor juga bukan pengubah hidup gitu. Anak-anak yang tadinya kecanduan main game setelah kenal Koko ini, Cici ini, jadi anti game, enggak juga. Dan perhatikan, mentor bukan juru selamat bagi kaum muda yang dilayani. Juru selamat tetap Yesus Kristus. Jadi mentor itu apa? Yaconelli katakan mentor itu adalah pendamping atau teman dalam perjalanan mencari Tuhan dan perjalanan menjalani hidup. Nah, ini dulu penting. Jadi kita harus, jadi kalau kita udah tahu ini, sebenarnya ada keuntungannya juga, benefitnya juga buat kita, Bapak Ibu, ketika mau sharing, mencari mentor, nggak terlalu susah. Ya, dalam arti apa? Karena kita udah reduksi tuntutannya. Kalau misalnya kita mau menawarkan gitu, ya, ayo Bapak Ibu atau pemuda gitu, mau nggak bantu saya jadi mentor di remaja misalnya? Ngapain nanti? Harus mimpin kelompok kecil, lalu manajemen kepengurusan, lalu nanti kalau mereka tanya Alkitab kita harus bisa jawab, kalau konseling kita harus siap. Nggak ada yang mau, Bapak Ibu. Kalau tanya seperti itu, saya yakin nggak ada yang mau di gereja. Tapi kalau ngomongnya dirubah kan jadi nggak terkesan tuntutan, nggak terlalu berat, ya. Jadi mentor yuk kaum muda, temenin aja mereka, jadi temen buat mereka untuk mencari Tuhan dan menjalani hidup. Nah, Ken Dadin itu seorang penulis mengusulkan satu konsep yang menarik sekali. Ini padahal bukunya lama, ya, tahun 98. Dia katakan sebenarnya pelayanan kaum muda itu tentang apa? Tentang menyentuh jiwa orang. Gimana caranya? Caranya adalah semua orang yang terlibat di dalam pelayanan kaum muda, baik itu pastornya maupun juga mentornya, leadernya, bahkan si kaum muda itu sendiri. Nah, itu tolong di-encourage untuk menjadi, kata Ken Dadin itu, God bearer, pengusung Allah. Itu adalah gambaran yang dia gunakan. Itu seperti Maria pada waktu hamil itu loh, Bapak Ibu. Ya, Maria pada waktu itu hamil itu kan Maria menjadi pengusung Tuhan Yesus di badannya, ya. Dan Maria berupaya untuk melahirkan Kristus di dunia. Nah, jadi gambaran ini dipakai untuk kita nih, para pelayan, hamba Tuhan, mentor, ya, dan kaum muda itu sendiri. Kita nih bawa Yesus di dalam hidup kita, dan kita mau lahirkan Yesus di dunia sekitar kita. Nah, ini yang Paulus, kalau dalam bahasanya Paulus, Galatia 4, dia katakan, aku sakit bersalin, sampai rupa Kristus itu nyata di dalam jemaat. Jadi, kita punya Tuhan di dalam diri kita. Kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan kita pengen tunjukin Tuhan di dalam hidup anak-anak muda. Nah, itu ide dasarnya mentoring. Jadi,
mentor kaum muda, nah ini kan bicara soal kualifikasi, kriteria. Jadi nanti kalau kita mau pilih, apa kriteria utama? Ya kalau bagi saya kriteria utama adalah dia mengenal Tuhan. Dia memiliki Tuhan di dalam hidupnya, dan dia pengen kaum muda itu mengalami yang sama. Ya, jadi identitas ini yang kita mau suarakan, kita mau develop bagi para mentor begitu ya. Tidak cukup Bapak Ibu kalau cuman mentoring itu sifatnya misalnya sharing skill gitu ya. Di jemaat kami itu sangat banyak profesional ya, banyak pebisnis, banyak dosen di gereja kami, dan banyak dokter, dan itu sebenarnya sangat berguna untuk menolong ya remaja pemuda untuk kalau mereka mau misalnya mencari kerja atau memikirkan jurusan studi. Tapi kalau misalnya kita sampaikan kepada jemaat yang profesional itu, tolong bagi ilmu, nah mereka akan berpikir, oh ya cuma seminar sekali. Saya nggak ada hubungannya dengan hidup si kaum muda itu. Nah kita kan nggak ingin seperti itu. Yang kita ingin adalah, ayo kamu jadi teman si anak-anak muda ini di dalam mencari Tuhan dan di dalam menjalani hidup. Termasuk teman dalam melamar pekerjaan, teman di dalam memilih jurusan kuliah. Nah, ini identitas yang kita mau sampaikan. Nah, yang kedua adalah yang kita bisa kembangkan, develop di dalam pelayanan kita adalah sistemnya dulu. Sistemnya mau bagaimana begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menciptakan metode, menciptakan kegiatan, sarana, dan juga tempat. Nah, ini perhatikan, kegiatan, metode, dan sarana ini hanya wadah untuk mentor dan kaum muda itu ketemu. Jadi sekali lagi ini bukan sasaran ya, tapi ini hanya wadah, hanya sarana Bapak Ibu. Reggie Joiner dan teman-temannya di dalam buku yang judulnya saya tulis di bawah itu, When Relationship Matter, dia katakan begini. Kalau mau kaum muda itu bertumbuh, kasih people yang bisa nemenin mereka, sama kasih places-nya, kasih tempatnya, supaya dua people ini bisa ketemu. Nah, itu menarik ya. Jadi kasih people yang bisa nemenin mereka, dan kasih wadahnya, mereka itu ketemunya bagaimana. Nah, beberapa sistem yang bisa kita develop, misalnya begini. Kita siapin dulu people-nya ya. Jadi mentornya, orangnya disiapin. Kita bisa siapin satu orang mentor untuk beberapa kaum muda dalam kategori tertentu. Nah, ini maksudnya apa kategori tertentu? Maksudnya gini Bapak Ibu, nggak bisa mentor itu dikocok dadu begitu ya. Atau mentor itu semata-mata hanya berdasarkan pengaturan. Karena ini kan masalah relasi ya. Tetap ada masalah cocok nggak cocok begitu ya. Jadi sangat ideal sebenarnya kalau gereja bisa memiliki beberapa mentor untuk beberapa kebutuhan yang berbeda, untuk beberapa kategori. Nah, ini kebutuhan dan kategorinya tergantung gereja Bapak Ibu ya. Misalnya contohnya ada yang butuh mentor per angkatan, misalnya ada gereja-gereja begitu ya, butuh mentor kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ada yang mentornya per gender, mentor cewek, mentor cowok. Ada yang butuh mentor berdasarkan tipe orang. Nah, ini juga menarik ya. Saya waktu itu punya satu teman di pemuda kami, dan dia bilang dia mau jadi mentor remaja, tapi khusus untuk remaja yang nggak punya teman, yang merasa nggak punya teman. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena bagi dia, dulu dia juga merasa begitu. Nah, jadi sesama orang nggak punya teman, jadi biar punya teman begitu. Nah, kadang tipe-tipe itu yang sangat menentukan juga begitu ya. Kadang ada gereja-gereja yang pelayanan itu berdasarkan tim. Minggu ini tim A, minggu depan tim B. Nah, itu bisa satu mentor untuk tim-tim pelayanan itu. Bisa macam-macam, sangat berbeda dengan konteks kita. Nah, kemudian places-nya Bapak Ibu, wadah ketemuannya. Bagaimana para mentor dan katakanlah kaum muda yang dilayani ini bisa ketemu. Banyak orang berpikir sarananya kelompok kecil. Nah, saya bilang, iya, kelompok kecil itu adalah sarana yang baik, tapi bukan satu-satunya. Ya, masih banyak ide lain yang bisa kita pikirkan. Kalau kelompok kecil sendiri pun, kan sangat banyak macam kelompok kecil. Apakah kelompok kecilnya terjadwal? Semua datang ke gereja pada hari yang sama. Atau bebas, terserah, setiap kelompok boleh masing-masing. Nah, kalau bebas, nanti kita mengevaluasi, memantaunya seperti apa. Ya, itu perlu dipikirkan. Ada juga yang nggak pakai kelompok kecil, tapi sistem mentoringnya tuh satu persatu, one by one. Ya. Jadi satu orang dampingi satu orang baca Alkitab. Ada yang begitu di gereja di Bandung ini begitu, saya tahu. Jadi
cuman dipasangin aja si A sama Cici B begitu, baca Alkitab. Jadi nggak ada kegiatan yang terlalu banyak di antara mereka. Materi utamanya apa? Alkitab gitu. Sharing saat teduh. Nah, dari sana baru berangkat ke hal-hal yang lain. Nah, ini kita sediakan places-nya. Nah, Bapak Ibu perhatikan juga meskipun ini minor, tapi saya kira kita harus bicara karena ini penting. Ketika kita mau menyediakan tempat bagi kaum muda, kita juga perlu sediakan sarana dan fasilitas ya. Ya termasuk juga anggaran misalnya begitu ya. Dan kemudian kalau kita mau lebih jauh lagi, gereja juga bisa menciptakan ini struktur kepemimpinan ya. Jadi sistem yang memang mengerti nih ada proses mentoring ini. Karena nanti kalau enggak jadi sulit. Kalau sistem tidak mendukung, nanti ini ada mentor-mentor. Nah, ini mereka nih mau masuk kemana nih di dalam struktural gitu ya. Lalu katakanlah ada orang tua nanti memandang, ini siapa nih kok terlalu ikut campur urusan anak saya begitu ya. Tapi kalau orang tua tahu, oh ini memang gereja memang ada sistem ini. Nah, mentor-mentor ini akan jauh lebih tertolong. Nah, yang terakhir adalah kita perlu juga memperlengkapi para mentor di dalam hal keterampilan, skill ya. Nah, ini banyak sekali, nanti slide-nya akan diberikan kepada Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya bagi menjadi 4, ya. Tentu saja skill untuk membaca Alkitab itu sangat penting, jadi seorang mentor kaum muda harus ngerti ya tentang firman Tuhan dan tentang dasar-dasar iman, pertanyaan-pertanyaan sulit. Nah, yang saya mau highlight malah ini membaca diri, Bapak Ibu, skills membaca diri, karena apa? Kebanyakan masalah-masalah yang terjadi ya, kayak tadi Pak Irwan katakan, pelecehan seksual di antara youth mentors dan anak muda yang dilayani. Lalu kalau di gereja itu seringkali itu ada iri-irian ya, favoritisme. Terus ada juga kalau gereja yang mentornya sudah banyak tuh rebutan anak Bapak Ibu. Kamu kenapa ngambil anak mentor saya begitu ya? Ada yang kalau anak mentornya mau pacaran, katanya harus lapor dulu ke mentor A dan mentor B, nanti mentornya ketemu dulu. Ini anak boleh pacaran nggak? Kalau boleh baru disetujui gitu ya. Waduh, kok lebih susah daripada calon mertua begitu ya. Nah, saya kira penting para mentor juga belajar untuk mengenali dirinya, ya, karakter, kepribadian, termasuk titik lemah saya itu di mana. Saya punya problem, isu hidup itu di mana. Nah, kemudian skill relasi juga perlu dibangun. Bagaimana mentor diajarin denger kaum muda cerita. Dan kalau ceritanya aneh-aneh, jangan kaget duluan gitu, tapi memberi respons yang tepat, mendengar. Nah, tetapi juga bagaimana belajar speak the truth in love, belajar negur, kasih tahu kalau anak muda itu salah, tanpa dihakimi, tanpa dimusuhin begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini skills ini penting, tapi jangan dilihat sebagai prasyarat ya. Karena kalau dilihat sebagai prasyarat, nggak akan ada yang bisa jadi mentor. Termasuk saya juga nggak bisa ini semua begitu ya. Masih belajar Bapak Ibu. Tapi lihatlah ini semua sebagai profil yang kita mau capai. Profil yang kita mau capai. Nah, kita bisa perlengkapi para mentors dalam hal skill ini lewat berbagai macam cara. Nggak harus gereja. Bisa jadi bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah melakukan. Ya, misalnya online course seperti ini. Atau ada gereja-gereja yang mungkin melakukan kelas bina Alkitab, bina doktrin. Nah, kita bisa utus mentor kita mengikuti begitu ya. Dan kita juga punya kepekaan di sana melihat mentor mana yang butuh dibekali dalam hal apa. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa literatur yang saya kira ini bisa jadi rekomendasi kalau kita mau baca bersama para mentor kita atau minta mentor kita baca. Nah, ini bisa memperlengkapi begitu ya. Nah, ini ada beberapa topik yang saya bagi. Topik tentang spiritualitas itu saya kira God-bearing life itu sangat baik untuk dibaca, konsep yang tadi Ken Dadin. Dan cultivating your inner life itu juga baik ya dari Edmund Chan, itu mau bicara soal gimana kita fokus ke pertumbuhan rohani kita dan itu nanti nular kepada orang-orang lain. Lalu ini tentang sistem ya, kalau tadi mau bicara soal bagaimana membangun budaya mentoring di dalam gereja, Certain Kind itu bagus, tentang dari Edmund Chan juga ya, tentang bagaimana gereja bisa punya visi dan menjalankannya. Sama yang warna hijau itu Bapak Ibu, Adaptive Youth Ministry, itu kasus-kasusnya banyak dibahas. Jadi satu bab itu membahas pertanyaan spesifik yang bisa menolong kita. Nah, ini tentang Alkitab nih. Ini biasanya kalau mentor mau belajar Alkitab kan bingung ya, mau baca Alkitab dari mana. Nah, itu buku yang nomor 4 itu bagus tuh, How to Read the Bible
for all it's worth ya, tapi bahasa Inggris sayangnya ya. Jadi mungkin rekan-rekan bisa sharingkan kepada para mentor tentang ini. Ini tentang pertanyaan-pertanyaan dasar iman, tentang Christian worldview. Saya rekomendasikan Bapak Ibu baca The Story of Reality atau Misi Umat Allah, itu sangat baik sekali tentang worldview Kristen. Nah, ini tentang diri kita, bagaimana kita bertumbuh sebagai pemimpin ya. Yang saya rekomendasikan itu yang pertama itu memperkuat jiwa kepemimpinan Anda ya. Itu baik sekali Bapak Ibu. Memang judulnya kayak nyeremin, tapi isinya sebenarnya sangat berkaitan dengan hidup rohani kita di hadapan Tuhan ya. Yang terakhir ini kalau kita membimbing kaum muda, nah buku yang warna biru itu membentuk kerohanian anak muda itu baik sekali. Jadi bagaimana menegur, bagaimana menghandle isu sensitif ada di sana. Ya, jadi saya kira ini nanti slide-nya akan diberikan di website. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dan mungkin belajar dari sana. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mia ya. Nah, saudara, tadi sudah di-sharingkan literatur-literatur yang saya kira resources itu banyak sekali, bisa menolong kita untuk mempersiapkan bagaimana mendevelop mentor-mentor kaum muda ya, baik diri kita sendiri sebagai hamba Tuhan maupun untuk rekan-rekan youth leaders ya yang ada di gereja kita masing-masing. Baik, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, saudara. Ya, jadi kalau saudara ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke dalam Zoom group chat kita, ya, atau yang memberikan tanggapan-tanggapan. Saya akan bacakan ini dari Ibu Yohana Susanto. Ya, saya merasa memang pelayanan di kaum muda yang selama ini diabaikan, ditelantarkan. Di pelayanan anak banyak orang dewasa terlibat sebagai guru sekolah minggu, ya. Tapi kalau pelayanan remaja, pemuda, sengaja atau tidak dianggap mereka sudah cukup besar untuk mengurus diri sendiri. Semua pelayanan diserahkan kepada hamba Tuhan setempat. Ya, sangat jarang terbeban untuk bayar lebih untuk remaja atau pemuda. Kalau untuk anak-anak masih lumayan banyak yang mau. Ya, saya kira ini juga mungkin cukup umum di banyak gereja. Ya. Ada juga yang menganggap remaja itu menakutkan. Ya. Nah, beberapa orang cukup terkejut bahwa kami banyak berkecimpung di pelayanan remaja. Mereka bilang amazed bahwa kami bisa menikmati pelayanan di para remaja yang menakutkan itu. Mungkin perlu dipikirkan bagaimana cara menghilangkan persepsi seperti itu. Saudara, bagaimana kita bisa menolong gereja-gereja dengan persepsi yang negatif, persepsi yang minim tentang pelayanan kaum muda. Saudara, saya kira ada dua yang paling mendasar ya. Yang pertama adalah saudara yang bisa mengubahkan itu saya percaya hanya Tuhan ya. Karena itu kita harus memulai semuanya itu dengan berdoa. Ya. Doakan, jadikan itu satu passion kita. Bahwa ini adalah kerinduan kita, ada kebangunan kaum muda di gereja kita. Itu nomor satu, dan itu yang paling penting, saudara, yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, saudara, adalah melalui kesaksian kita. Ya. Kesaksian itu, promosi itu bukan cuma melalui sharing-sharing perkataan-perkataan kita saja, tapi juga dengan tindakan kita. Ya. Yang justru beberapa kali saya temui ya, saya nggak akan ngomong sering ya, tetapi beberapa kali saya ketemui, itu adalah pembimbing-pembimbing kaum muda atau pembina-pembina kaum muda, mentor-mentor kaum muda yang banyak mengeluh. Saya senang tadi waktu dibilang ada 40% ya dari kita ini merasa tertantang di pelayanan kaum muda itu. Ya. Tetapi saya kadang menjumpai orang-orang yang banyak mengeluh ya tentang pelayanan kaum muda, sehingga menimbulkan apa yang negatif, apa yang tidak baik itu justru yang semakin tersebar ya. Nah, yang saya harapkan adalah bagaimana kita sendiri bisa memberikan kesaksian itu ya melalui baik perkataan maupun sikap kita, menunjukkan bahwa inilah pelayanan yang penting, pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita boleh kerjakan bersama. Saya kira di sana ya. Ada lagi dari Immanuel Bonaputra Simarmata ya. Saya ingin bertanya, saya memiliki kelompok kecil siswa, terhitung sekarang saya sudah mengkaka mereka selama 2 tahun. Saya merasa sudah sangat dekat, namun saya tidak melihat pertumbuhan rohani yang begitu signifikan dari pertama saya bertemu mereka. Terkadang hal ini membuat saya agak bingung, apakah saya sudah benar dalam membina atau belum. Bagaimana agar bisa menjadi teman. Ya. Nah, saudara,
memunculkan kepekaan akan Tuhan, bukan hanya teman berbagi informasi tentang Yesus, ya. Pertama, tadi yang sudah disiarkan juga oleh rekan saya Mia, ya, jangan sampai kita juga merasa kita ini yang harus bisa mengubah mereka. Apalagi kita punya target misalnya, ya, dalam setahun dia harus berubah, ya. Saudara, kita punya kerinduan, tapi kita bukan super pastor, ya, yang bisa mengubah, ya. Saudara, semua itu perlu proses, ya. Buah itu mungkin kita lihat ada yang cepat, ya, tapi ada yang lama, ya. Saudara, bagaimana di dalam pelayanan itu, pelayanan kaum muda itu, kita terus mendukungnya di dalam doa, yang saya percaya bisa mengubah Tuhannya Roh Kudus. Lalu kemudian bagaimana, tadi saya kira pertanyaannya sudah tepat, ya, bagaimana kita bukan cuma sekedar mentransfer informasi, tetapi mentransformasi, kan, ya, bagaimana mengerjakan transformasi itu ada. Nah, satu yang kita nggak boleh sampai kehilangan, tadi seperti juga sudah disinggung, adalah bagaimana kita bisa menegur. Selain memuji kalau mereka melakukan hal yang baik, tetapi juga memberikan teguran dengan jelas, sehingga memang ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, mungkin bisa mulai dari sana, ya. Mungkin ada dari Pak Switi, Caleb, atau Mia yang mau menambahkan sesuatu tentang hal ini. Mari saya persilahkan untuk bergabung, memberikan jawaban bagi rekan-rekan kita ini. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri, menumbuhkan kepekaan akan Tuhan bisa dimulai dari kita berbagi story juga, Bapak Ibu. Jadi, kalau di dalam kelompok kecil, di dalam khotbah, itu saya selalu mengajak anak-anak itu berpikir apa yang Tuhan bicara kepada saya dalam konteks hidup sekarang ini, dan itu kita berikan contoh. Jadi kita dulu cerita, sharing apa yang Tuhan tegur, apa yang Tuhan nyatakan. Begitu, seperti misalnya dalam masa pandemi COVID, Tuhan menyadarkan saya bahwa selama ini mungkin terlalu bergantung kepada pekerjaan, kepada pelayanan, dan sekarang ketika Tuhan cabut semua, misalnya pada waktu awal-awal itu, Tuhan mau saya kembali kepada Tuhan. Nah, lalu setelah itu tanya apa yang Tuhan bicara kepada kamu, begitu. Nah, dengan memberi contoh, mereka akan punya sense, oh ini yang dimaksud dia. Gitu. Daripada khotbah, mereka mungkin akan lebih cepat relate dengan stories. Oke, thank you. Dari rekan saya, Pak Switi mau tambahkan sesuatu, Pak? Ya, saya setuju dengan Mia. Jadi memang harus dimulai dari diri kita masing-masing, ya. Memang harus, karena kita ingin menjadi teladan. Kalau kita tadi berbicara seperti mentor gitu kan, berarti menjadi teladan gitu, ya. Nah, memang harus dimulai dari diri kita sendiri, dan kita harus kembali menanyakan diri kita, apa sih yang penting bagi saya? Apakah ini menjadi suatu keyakinan saya bahwa memang kita harus menghidupi iman kita, dan kita ingin juga membina, membimbing orang lain untuk mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau memang itu adalah suatu keyakinan kita, itu adalah hal yang penting bagi kita, itu adalah core values bagi kita, maka kita harus menunjukkan hal itu. Kita harus menjadikan diri kita sebagai teladan, dan kita yang harus melakukannya terlebih dahulu. Dengan demikian, orang lain pun akan melihat, mungkin ada orang-orang dewasa yang lain, atau bahkan kaum muda sendiri akan melihat bagaimana gaya hidup kita itu memang untuk menjadi murid dan untuk memuridkan. Sehingga mereka pun akan ada termotivasi, terinspirasi juga untuk mengikuti, dan dengan demikian kita pun bisa memuridkan bersama-sama. Baik, terima kasih. Ini ada rekan saya, Pak Imawan Teguh Pambudi, ya. Gimana tips membangun budaya yang menginklusikan model mentorship, ya, mentoring, ya. Apa aja budaya yang perlu dibangun, ya, sistem dulu atau budaya dulu? Saya kira sistem dulu atau budaya dulu itu berbicara soal dua-duanya adalah hal yang dibutuhkan, ya, satu dengan yang lain, ya. Sistem yang dikerjakan tanpa budaya itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Ya. Kita sulit sekali, ya, menjalankan sebuah sistem jika belum ada budaya yang terbangun. Tetapi budaya yang dijalankan tanpa sistem itu berbicara soal waktu yang sangat panjang, ya, yang membutuhkan perjalanan yang sangat panjang, sehingga budaya itu sungguh-sungguh bisa menjadi budaya yang ada dalam gereja itu. Bagaimana membangun budaya, saudara? Saya percaya nggak ada yang instan, ya, yang culture itu bisa kayak cepat sekali munculnya, ya. Tetapi saya percaya bahwa
itu harus dimulai dari hal yang paling kecil, ya, dari diri kita, dari hal yang paling kecil. Starting dengan hal tersebut, maka budaya itu akan muncul. Nah, saya itu selalu melihatnya begini ya, kalau pemuritan ya di gereja, saya itu kok nggak terlalu quote in quote ya, nggak terlalu merasa bahwa kalau kita sudah menjalankan sistem yang benar, maka semua akan berjalan dengan baik. I don't think so ya. Sistem itu penting, budaya itu penting, dua-duanya dijalankan, tetapi yang harus lebih penting lagi, kita mulai dulu, saudara. Kita mulai memuridkan dulu. Kita punya murid misalnya 3 orang, 5 orang, yang memang kita muridkan untuk kemudian ini bisa menjadi yang paling minimal, yang bisa kemudian mempengaruhi pelayanan. Demikian juga dalam pelayanan kaum muda ya. Merekrut leaders ya, youth leaders ya, yang awam itu juga sama. Saya kira begitu caranya ya. Kita mulai dengan men-sharingkan itu kepada orang yang memang kita doakan, kita kemudian minta secara pribadi, sharingkan secara pribadi. Itu yang harus kita mulai gitu. Jangan menunggu. Mungkin saya mau menambahkan lagi. Mungkin saya menambahkan Pak Irwan, ya, untuk membangun budaya itu memang kita harus ada suatu kesengajaan. Jadi harus ada intensionalnya itu. Kalau kita dengan sengaja terus melakukannya, dan juga kita harus perlu konsisten. Jadi ada intentionality dan ada konsistensi, nah itu akan membangun budaya. Tentu saja tidak bisa instan, seperti yang Pak Irwan katakan tadi. Tidak mungkin kita mengharapkan terjadi dalam 1 atau 2 bulan, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun, mungkin bisa 3-4 tahun baru tercipta budaya tersebut. Nah, tapi kalau kita terus melakukannya secara sengaja dan secara konsisten, maka pasti akan tercipta atau terbentuk budaya itu. Baik, karena kita dibatasi waktu ya, saya berterima kasih rekan-rekan menyampaikan banyak sekali pertanyaan ya. Nah, pertanyaan ini semua akan direkap. Saudara, seperti saya katakan di awal pertemuan kita, acara ini digagas ya untuk memulai sebuah platform kolaborasi bagaimana kita bisa meng-create development bagi youth mentors, baik dalam bentuk-bentuk pembinaan maupun dalam bentuk-bentuk yang lain ya, yang akan dikerjakan. Nah, PIC-nya adalah Pak Swite dan Pak Caleb ini ya, yang akan menolong kita untuk mewujudkan ini. Karena itu saya minta Pak Swite atau Pak Caleb bisa mempromosikannya dan mengundang untuk rekan-rekan bisa bergabung di dalam platform ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini juga akan kami serahkan kepada kelompok ini untuk bisa mendiskusikannya di dalam kelompok nanti. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Rekan-rekan, kita sudah membentuk ada satu grup WA di mana kita bersama-sama bisa memikirkan dan bisa mendiskusikan mengenai pengembangan mentor kaum muda ini. Nah, di dalam sini nanti akan dibagikan juga kalau misalnya ada kedepannya ada webinar seperti ini, atau mungkin ada tim kerja yang akan dibentuk yang untuk memikirkan bersama-sama bagaimana kita mengembangkan mentor kaum muda ini. Rekan-rekan boleh bergabung bersama, dan untuk info selanjutnya juga akan dibahas dalam grup WA tersebut. Demikian dari saya. Ya, ralat Pak Swite itu tadi teman-teman banyak yang memberi koreksi. Itu saya bit.ly-nya di PowerPoint-nya salah ketik, Bapak Ibu ya. Jadi link-nya itu ada, udah saya buat, cuman di PowerPoint-nya saya ketik salah. Yang benar adalah bit.ly/mentors pakai S, Bapak Ibu. Ya, mentors development ya. Jadi ini kurang S ya. Jadi mentors pakai S, strip dev seperti itu ya. Jadi bisa langsung klik link itu, tambahkan S itu ya, lalu masuk ke grup chat yang sudah di-sharingkan Pak Swite tadi. Atau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bisa juga lihat di chat, saya sudah share link dari grup begitu ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan langsung bisa bergabung bersama-sama untuk kembali kita memikirkan mengenai development tentang mentoring bagi anak muda. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya kira waktu kita sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan sekalian. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini.
Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Firman-Mu mengatakan, ya Tuhan, ketika kami melihat tuaian yang banyak tetapi pekerja yang sedikit, kami diminta Tuhan untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian itu. Itu sebabnya kami berdoa. Kirimkanlah ya Tuhan, penuai-penuai, pengerja-pengerja untuk bekerja di ladang pelayanan kaum muda ini. Kami bersyukur untuk rekan-rekan 100 lebih yang boleh berkumpul bersama, tapi kami tahu ladang ini begitu luas, yang membutuhkan rekan-rekan yang lebih banyak. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memanggil lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja yang sungguh-sungguh punya kerinduan, kecintaan, beban bagi pelayanan kaum muda. Kami berdoa Engkau memberkati pelayanan kaum muda di tempat kami masing-masing, supaya nama Tuhan boleh ditinggikan, dan lebih banyak lagi anak muda yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya. Engkau berkati semua dengan berkat Tuhan yang boleh melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat ketemu lagi, 2 minggu lagi kita akan ada di dalam platform penjangkauan kaum muda, ya, outreach innovation, ya, inovasi penjangkauan bagi kaum muda. Tuhan memberkati.